Kalau untuk visi misi nih Kak, pasti punya dong ya? Punya dong. Boleh dong disampaikan ke Sobat SMK visi dan misi dari pasangan nomor urut 1 nih. Untuk visi itu kami ingin mewujudkan OSIS dan siswa SMK 1 yang beragama, berpendidikan, dan berkarakter baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, kembali lagi di podcast Open the School SMK 1 Bengkulu TV bersama aku Carlita sebagai podcaster. Nah Sobat SMK, di video kali ini kita kedatangan nih calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Pasangan urut nomor 1 nih. Bersama kakak siapa di sini dan dari kelas mana? Boleh dong kenalan Kak ke Sobat SMK? Boleh. Halo, nama saya Muhammad Rafiq Tafiansyah. Saya dari kelas 11 PPLG dan di sini saya mencalon sebagai ketua OSIS bersama rekan saya. Halo, nama saya Muhammad Rizkul Zain. Saya berasal dari kelas 11 PPLG dan saya bisa dipanggil Rizik di sini. Oh, bersama kakak Raffi dan kakak Rizik dong? Iya. Nah, Kak, boleh dong ya kita tanyain sedikit tentang pengalaman, rencana kedepannya gimana dan persiapannya apa? Boleh dong ya? Boleh. Untuk pengalaman nih Kak, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nih, tentu mempunyai pengalaman. Boleh dong diceritain ke Sobat SMK Kak, pengalaman apa aja yang Kakak punya untuk menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS ini? Oke. Kalau dari segi pengalaman sih, sebenarnya saya itu sudah sering jadi ketua kelompok ya. Kalau Iya. sudah ada proyek itu sekolah. Jadi ya saya kayak terbiasa menghandle orang-orang yang lumayan nggak terlalu banyak tapi cukup banyak. Nah, akhir-akhir ini saya kan aktif OSIS kan, masuk OSIS. Iya. Dan waktu beberapa minggu yang lalu saya tuh ditunjuk sebagai ketua panitia dari acara 17 Agustus. Nah, pas saya ditunjuk itu saya jadi kayak shock gitu kan, shock, dan akhirnya tetap saya jalanin. Dan waktu saya jadi ketua itu alhamdulillah bisa menghandle kayak rapat perdananya, rapat acaranya, dan mengajukan proposalnya juga alhamdulillah lancar. Dan waktu pelaksanaan lombanya itu memang ada kendala ya, kayak kendala koordinasi, tapi selebihnya itu lumayan lancar dan alhamdulillah saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang ketua OSIS karena pengalaman saya pernah menjadi ketua panitia. Dan saya harap saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Berarti kakak ini sudah mempunyai jiwa-jiwa leadership ya? Ya. Kalau dari kakak sendiri, Kak Rizkul Zain gimana? Saya dari kelas 7, kelas 8. Iya. Saya sudah pernah menjadi anggota Risma. Saat anggota Risma itu saya berorganisasi di sana, mengurus kepanitiaan di masjid ketika ada acara-acara di sana. Dan saya juga pernah menjadi perangkat kelas waktu di SMP, itu menjadi sekretaris. Dan waktu di SMA saya mencalonkan diri jadi OSIS dan saya lolos seleksi. Dan di sana saya menjadi OSIS dan menjabat selama 1 tahun. Berarti udah pernah tergabung dalam organisasi intrasekolah ini ya? Iya. Oke. Mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nih tentu mempunyai persiapan. Nah, persiapan apa aja nih yang udah kalian lakukan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nih? Boleh disampaikan nggak Sobat SMK persiapan apa aja nih yang udah kalian persiapkan gitu? Oke. Kalau dari segi persiapan sih udah ada visi misi dan program kerja yang sedikit kami rancang. Iya. Dan kami juga ada bersiap-siap secara fisik ya, untuk menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, karena memang menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Iya, benar. Dan butuh usaha. Kalau untuk visi misi nih Kak, pasti punya dong ya? Punya dong. Boleh dong disampaikan ke Sobat SMK visi dan misi dari pasangan nomor urut 1 nih. Untuk visi itu kami ingin mewujudkan OSIS dan siswa SMK 1 yang beragama, berpendidikan, dan berkarakter baik, serta memajukan sekolah dalam bidang akademik, non-akademik maupun keagamaan. Untuk dari segi misi sendiri, kami punya 4 misi. Iya. Yang pertama, kami akan mewujudkan siswa-siswi dan OSIS yang taat beribadah dan senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian yang kedua, kami ingin mencetakkan siswa-siswi dan OSIS yang sesuai dengan STAR. STAR itu singkatan dari sigap, terampil, amanah, dan rajin. Oh, itu STAR tuh. Iya, STAR. Keren banget. Nah, Kak, kalau kalian terpilih nih, rencana ke depannya tuh gimana nih, Kak? Pasti punya rencana dong ya? Pasti. Nah, apa aja nih rencana kalau misal kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, untuk rencana sendiri kami itu punya beberapa program yang kami jalankan. Iya. Yang pertama kami itu akan membuat project website khusus OSIS. Karena OSIS kita ini saya lihat perlu website ya. Iya. Jadi website itu bisa kita menyalurkan aspirasi dari para siswa dan juga pendapat mereka, dan juga bisa menandatangani petisi kalau memang ada acara yang mau dilakukan. Dan juga untuk rencana paling besar kami ada di GBR. Di GBR ya? Ya, di GBR itu kami udah melaksanakan beberapa kegiatan seperti kegiatan lomba, terus bazar GBR, ada juga talk show sama acara sponsor. Terus kami juga melaksanakan mau ngadain pentas seni sama konser kalau bisa. Konser nih, Kak? Keren banget nih. Nah, ternyata kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih, Kak. Aku ucapin terima kasih ya, Kak, untuk pasangan calon nomor urut 1 dari Kak Raffi dan Kak Rizkula Zain. Oke. Nah, nggak Abdul nggak sih kalau misal nggak punya jargon? Boleh dong Kak disampaikan ke Sobat SMK jargon dari pasangan calon urut nomor 1. SMK 1, pilihnya paslon 1. Paslon 1, gacor Ci. Wow. Gacor Ci, keren banget nih. Nah, terima kasih ya Kak untuk pasangan calon nomor urut 1 kepada Kak Raffi dan Kak Rizkula Zain. Semoga jika kalian terpilih nanti visi misinya terwujud dengan lancar, dan semoga di kedepannya kalau misal kalian terpilih, rencana-rencana yang kalian udah susun itu semuanya berjalan dengan lancar juga. Paslon nomor 2. Nggak usah tunggu lama ya, kita kenalan langsung aja. Halo Kak. Halo Kak. Dengan kakak siapa dan dari kelas mana? Dari ketua OSISnya dulu nih. Perkenalkan, nama saya Yoga Chandra Putra dari kelas 11 PPLG. Perkenalkan, nama saya Gihan Asilayasi dari kelas 10 animasi. Ini Yoga dan ini Gihan. Gihan, oke. Boleh dong ya kita tanya sedikit tentang gimana pengalamannya, persiapan dan rencana kedepannya tuh apa gitu. Boleh kan? Boleh. Oke, sebelumnya untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, gimana nih? Apa udah punya pengalaman atau gimana? Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah saya sudah berorganisasi dari kelas 5 SD. Di situ saya sudah menjadi anggota Risma. Di SMP juga saya sudah menjadi anggota OSIS, menjadi anggota Pramuka, dan di SMK juga alhamdulillah saya terpilih menjadi wakil ketua umum Rois Aroda SMK 1. Oke, berarti kakak ini banyak sekali mempunyai kegiatan ya. Iya. Kalau dari calon wakil ketua OSISnya gimana Kak? Kalau saya sendiri, saya waktu kelas 3 SMP, saya sempat menjadi ketua dari tim penelitian di SMP saya. Dan alhamdulillah berkat saya dan tim saya, kami berhasil membawa medali perak di tingkat nasional. Jadi dari kegiatan itu kakak ini bukan cuma berorganisasi tapi mempunyai prestasi juga ya. Keren sih, keren. Kalau untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS tentu mempunyai persiapan ya Kak ya? Iya. Nah, persiapan apa aja sih yang udah dilakukan sebelum mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS ini? Yang paling pertama pastinya mental kan. Saya alhamdulillah sudah saya latih sejak SD lalu, dan saat saya menjabat menjadi wakil ketua umum di Rois Aroda. Dan ada juga persiapan misi-misi dan program kerja yang kami ajukan di paslon nanti. Untuk visi misi boleh dong Kak disampaikan ke Sobat SMK biar Sobat SMK pada tahu juga. Untuk visi kami ingin mewujudkan generasi yang sehat dalam rohani dan jasmani, dan memajukan SMKN 1 menjadi lebih baik dalam bidang nasionalisme dan keagamaan. Keren. Kalau untuk rencana nih, jika terpilih menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, apa rencana kedepannya nih Kak untuk kakak sendiri dan kakak ini juga? Tentu punya kerjasama nih ya, jadi rencana itu apa tuh? Mungkin dalam waktu dekat kan bentar lagi ada hari besar nasional nih, ada hari
bulan bahasa. Mungkin kita akan melaksanakan peringatan bulan bahasa, dan mungkin akan menambahkan sedikit beberapa proker ya untuk kemajuan SMK 1. Abdul nih, kalau nggak punya jargon nih ya, apa sih jargon dari pasangan calon nomor urut 2 nih, biar teman-teman pada yakin untuk memilih kalian gitu. Boleh dong disampaikan ke sobat SMK. 1, 2, 3. Menang boleh, kalah boleh, maju boleh, mundur juga boleh. Tapi kamu harus tahu kalau kami paslon paling oke. Jangan lupa ikhtiar, jangan lupa tawakal. Ayolah kawan, pilih paslon 2. Bersama paslon 2 mewujudkan mimpi raih prestasi. Paslon 2, weh. Keren banget nih. Nah, sobat SMK, nggak terasa nih, ternyata kita sudah di akhir pertanyaan nih. Aku ucapin terima kasih kepada kakak calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS pasangan urut nomor 2. Semoga kedepannya visi misi kalian terwujud jika kalian terpilih, dan tetap semangat, pokoknya pantang mundur. Oke sobat SMK, kali ini kita sudah bersama paslon selanjutnya nih, paslon urut 3. Langsung aja nih kita kenalan ke paslon urut 3. Halo kak. Hai. Dengan kakak siapa dan dari kelas mana? Dari calon ketua OSISnya dulu nih. Saya Rahman Ilham Saputra dari kelas 11 DKP 3. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan sekarang wakil ketua OSISnya nih. Oke, baiklah, perkenalkan saya Adelia Putri dari 11 DKV 3. Di sini saya ingin mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Calon wakil ketua OSIS. Oke nih kak Adel dan kak Rahman. Nah kak, boleh dong ya kita tanya sedikit tentang pengalamannya gimana dan persiapannya apa gitu. Nah, untuk pengalaman nih kak, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, sebelumnya udah punya pengalaman atau gimana? Dari ketua OSIS ya? Kalau dari saya sebelumnya belum pernah ada pengalaman dalam berorganisasi. Iya. Maka dari itu saya memutuskan untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Oke, Yaitu OSIS. tapi itu nggak menghalangi dong ya rasa semangatnya untuk menjadi ketua OSIS ini? Tentu saja tidak sih kalau menurut saya. Oke, untuk calon wakil ketua OSISnya gimana kak? Udah punya pengalaman sebelumnya atau gimana? Oke, pengalaman saya dalam hal kepemimpinan yang membuat saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, yaitu dulu waktu saya SMP saya pernah ditunjuk dengan guru olahraga untuk menjadi pembimbing berenang, untuk mengajarkan berenang kepada beberapa murid dan beberapa kelas yang ada di SMP. Dengan hal itu menunjukkan saya itu sudah menguasai kepemimpinan. Jadi kakak ini bukan cuma mempunyai jiwa leadership, tapi mempunyai ahli juga nih dalam bidang renang ini. Oke. Nah, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nih, tentu mempunyai persiapan nih kak ya. Nah, persiapan apa aja sih yang sudah kalian lakukan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Baiklah, tentunya kami sudah mempersiapkan mental sebelumnya. Iya. Dan kami sudah mempunyai visi dan misi yang baik untuk mencalonkan diri sebagai OSIS. Nah, kakak tadi menyebutkan visi dan misi nih. Tentu kalau kita sudah mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, pasti mempunyai visi misi nih. Ke depannya tuh gimana gitu. Boleh dong disampaikan ke sobat SMK visi dan misi kalian agar sobat SMK tuh yakin untuk memilih kalian gitu. Oke, visinya itu meningkatkan sekolah menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya, berkualitas dan dikenal baik dengan masyarakat luar. Dan Untuk misinya? Misinya yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, organisasi internal maupun eksternal sekolah. Dan kami akan menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bengkulu, serta meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Nah kak, jika terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, rencana kedepannya untuk SMK Negeri 1 Kota Bengkulu ini apa? Baiklah, kami sudah merencanakan program kami, yaitu membuat kotak suara hati para siswa
agar kami bisa menerima seluruh aspirasi atau keluhan para siswa. Ya. Dan kami mengadakan bazar yang berupa dari hasil recycle sampah yang diolah menjadi kerajinan yang wajib diikuti oleh seluruh kelas. Oh, ada tambahan nih dari calon wakil ketua OSIS-nya? Oke, aku izin menambahkan. Ya. Nanti kita akan mengadakan studi banding. Ya. Terus melatih siswa-siswi SMK Negeri 1 itu agar dapat ahli dalam berwirausaha tentunya. Bukannya SMK itu wajib bisa berwirausaha ke depannya. Kakak ini mempunyai jiwa-jiwa entrepreneurship banget nih ya. Nah, dari paslon-paslon sebelumnya udah mempunyai jargon semua nih. Dari paslon urut 3, apa nih jargonnya? Boleh dong disampaikan ke sobat SMK biar sobat SMK tuh yakin untuk milih kalian gitu. Maju sekolahnya, bahagia siswanya. Bersama paslon 3. Boleh. Maju sekolahnya, bahagia siswanya. Keren banget nih dari paslon urut 3. Terima kasih kepada kakak dari Rahman dan Kak Adel dari paslon urut 3. Semoga kedepannya kalau emang kalian terpilih, semoga program kerja, visi misi kalian itu terwujud dan lancar juga. Halo Sobat SMK, kali ini kita sudah bersama paslon terakhir nih, paslon nomor urut 4. Gak usah lama-lama, ayo kita kenalan. Halo kakak, dengan kakak siapa di sini dan dari kelas mana? Dari ketua OSISnya dulu nih, calon ketua OSIS. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Ramadan Iya. dari kelas 11 TJK 2 dan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS. Dan sekarang wakil ketua OSISnya, calon wakil ketua OSIS. Baik, perkenalkan nama saya Nania Azara dari kelas 11 UL 2. Di sini saya mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS. Gimana nih, tegang nggak nih? Izin kita di sini santai-santai aja ya. Nah, boleh dong ya aku tanya-tanya sedikit mengenai pengalaman, persiapan dan rencana kedepannya tuh apa gitu. Nah, kalau untuk pengalaman, sebelum mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS tentu mempunyai pengalaman ya. Boleh dong dari ketua OSISnya dulu nih. Oke, baiklah, pengalaman saya yaitu waktu SMP ya. Iya. Waktu SMP kelas 7, 8 sampai 9 itu pernah menjadi bagian dari OSIS di SMP dan juga menjadi anggota Sekbid 2. Itu ketakwaan kan. Iya. Selanjutnya di SMK, memasuki SMK, saya memasuki kelas 10. Saya dipercaya oleh wali kelas dan teman-teman saya untuk menjadi ketua kelas dalam menggerakkan teman-teman. Dan saya bangga karena kelas kami kemarin mendapatkan juara 1 kelas yang terbersih perangkatan. Kakak ini berarti sudah mempunyai pengalaman banyak di organisasi ya kak? Iya. Nah kalau untuk calon wakil ketua OSIS nih, apa aja sih kak pengalaman yang udah kakak rasain sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua OSIS? Oke, baik. Sebelumnya saat di SMP waktu itu, saya juga pernah mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, tetapi mungkin tidak beruntung dalam hal itu. Jadi saya menjabat sebagai bendahara OSIS. Dan saya juga tergabung menjadi OSIS di SMP kemarin. Nah, pada memasuki SMK saat ini, saya waktu itu juga pernah mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS. Jadi untuk saat ini, pada periode sebelumnya dan untuk periode selanjutnya ini, tidak salahnya jika saya untuk mencoba lagi. Iya, benar banget nih kak. Karena kan nggak boleh kan kalau misalkan kita pesimis terus. Iya, benar. Oke. Tapi mungkin tidak beruntung juga, dan juga saya di OSIS kemarin mendapatkan Sekbid 5 di dalam media center seni budaya. Kalau untuk sebelumnya nih kak, kalian berdua ini mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, tentu mempunyai persiapan nih kak ya. Nah, persiapan apa aja sih yang sudah kalian lakukan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, persiapannya itu yang pasti ya mental. Iya benar. Mental, terus juga rasa percaya diri. Dan juga kami ada rencana yaitu visi misi dan program kerja. Itu saja. Nah, kalau untuk visi misi nih kak, visi misi kalian itu apa sih? Boleh dong kak disampaikan ke sobat SMK agar sobat SMK itu yakin untuk memilih kalian nantinya. Boleh banget kak.
visi kami adalah mewujudkan OSIS dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bengkulu untuk menerapkan keagamaan, pendidikan, dan karakter teladan. Misi kami yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, membuat lingkungan sekolah yang mendukung dan bertoleran terhadap STAR. Simpati, terampil, amanah, dan rajin. Untuk yang ketiga, misi kami yaitu mengaktifkan cyber anti-bullying ataupun agen anti perundungan. Dan yang keempat, kami juga mengaktifkan dan mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Bengkulu melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun acara-acara sekolah. Nah, dan yang terakhir itu kami akan meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS yang belum terlaksana. Wih, keren banget nih Kak. Nah, kalau untuk kalian jika terpilih nih Kak menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, rencana kedepannya itu gimana sih Kak? Rencana ke depan kayak program kerja apa gitu? Oke. Yang pertama yang wajib Gebiar SMEA. Gebiar SMEA itu adalah ulang tahun hari sekolah SMK 1 Kota Bengkulu. Dan yang kedua, kami akan mengadakan liga atau pekan olahraga yang dilaksanakan pada class meeting semester 2. Dan yang terakhir itu ada pun juga pentas seni, bisa dijuluki dengan World Art Day ataupun Hari Kesenian Internasional pada tanggal 15 April 2024 nanti. Wih, keren-keren banget nih prokernya. Nah Kak, kan tadi dari paslon urut 1, urut 2, urut 3 itu sudah mempunyai jargonnya masing-masing nih. Nah, kalau dari paslon urut 4 itu jargonnya apa sih? Boleh dong Kak disampaikan ke sobat SMK jargonnya itu apa? Boleh. Oke, boleh banget nih Kak. Baik, disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu. Paslon 04 Ida empe, ida pade, karena yang pade pasti nomor empe. Nyala tuh. Keren banget nih. Nah, Kak, kalau kalian terpilih nantinya, semoga visi misinya berjalan dengan lancar dan terwujudkan semuanya ya. Aku ucapin terima kasih kepada Kak Nania dan Kak Adit. Semoga setelah ini kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Oke sobat SMK, itulah tadi podcast kita kali ini. Aku ucapin terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal sampai habis. Aku Karlita Tiara Putri sebagai podcaster pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.